Hai semua, apa kabar? Hari ini kita akan kedatangan arsitek yang cukup saya kagumi, arsitek yang berpengaruh di Yogyakarta, salah satu anggota Yogyakarta Young Architect Forum. Beliau akan berbicara banyak tentang bagaimana bironya bekerja pada musim pandemi seperti ini dan bagaimana tips dan triks untuk menghadapinya. Untuk itu, ada prospek apa hari ini? Hai, halo, selamat datang di sharing class kita, sharing class episode 1. Hari ini kita kedatangan arsitek idola saya, panutan saya, satu-satunya arsitek yang memiliki di forum arsitek kita yang memiliki Green Ship Certificate, Mas Agung Rudianto. Halo, Mas Agung Rudianto, selamat datang di studio kecil kita. Selamat berjumpa di sesi pertama. Iya, teman-teman. Ya, ini pilot pertama kita untuk sesi kali ini. Akan ada banyak hal yang diulas. Kita akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi tentang bagaimana sih DA Maya itu, apa sih DA Maya itu, dan mungkin Mas Agung Rudianto bisa bercerita banyak tentang studionya selama masa pandemi ini. Oke, Mas Agung, hal ini nih, hal yang mau saya tanyakan nanti akan saya tanyakan sama banyak biro ke depannya. Ini di masa pandemi seperti ini, apa sih dari DA Maya yang lakukan untuk bisa melewati kondisi seperti ini? Untuk saat ini berkarya tetap. Kemudian tentu ada beberapa hal yang kita bisa flashback ke belakang, beberapa karya yang kira-kira yang diapresiasi oleh masyarakat, publik, kemudian klien itu akan kita pelajari masing-masing. Kemudian kelemahannya di sisi apa aja kita pelajari. Di samping itu kita akan memperkuat di sisi jadi kita pengennya setiap mendesain itu punya dasar. Kita akan memperkuat sedikit lab semacam riset lah. Nah, itulah yang mungkin akan menjadi bekal kita untuk berkarya ke depan gitu. Seperti apa? Nah, itu adalah salah satunya. Kondisi seperti ini dimanfaatin sama DA Maya untuk melakukan banyak riset, kawan-kawan. Untuk bisnis sebagai bisnis itu sendiri, Mas, selama jangka waktu krisis kita berlangsung dari mulai bulan Maret sampai dengan bulan ini. Apa saja sih, Mas, yang sudah secara real gitu ya dari DA Maya lakukan untuk melewati fase ini? Kita sudah terbiasa masa-masa seperti ini, jadi bukan hal yang kaget lagi gitu ya. Kalau kita harus survive, maka kita harus survive. Tentu akan ada penghematan di sisi operasional, itu jelas. Kemudian, tapi tetap teman-teman akan berkarya di sana, akan banyak menghasilkan proposal. Kemudian kita juga melakukan beberapa, sekarang lagi musimnya webinar, seminar yang lain-lain. Nah, kita juga beberapa teman kita juga ada yang mengisi di sana, sehingga kita optimalkan di sisi itunya. Kalau dari sisi manajemen tetap seperti biasa, Mas, nggak ada perubahan. Pencarian bentuk pencarian periuk tetap sama. Mungkin itu sama. Sebagai catatan bahwa Mas Agung Rudianto ini bekerja di beberapa biro yang sama gitu, tapi dengan rel yang berbeda. Antara lain sekarang Mas Rudianto banyak aktif di pola PDC ya, Mas, PDC. Lalu memiliki juga salah satu Mas, kalau disebut Aru Design Lab gitu ya. Jadi sebuah Mas, spatial branding untuk spatial branding ya, environmental design gitu, termasuk ya, Mas ya. Terus Mas Agung juga ada di studio DA Maya, beberapa karya-karya juga. Kalau teman-teman sudah pernah baca buku YAF di tahun-tahun sebelumnya, beberapa karya selalu dipublikasikan karya-karya dari DA Maya. Ini menarik karena memang menguasai satu jenis satu biro saja sudah sebegitu susahnya, apalagi ini 3 nih yang harus dikelola sama Mas Agung Rudianto. Nah, ini gimana, Mas? Menurut Mas Agung ini tipsnya gimana nih untuk bisa istilahnya survive di kondisi seperti ini, Mas? Karena kecelakaan awalnya sih. Awalnya kecelakaan dalam artian gini. Generasi saya, terutama angkatan-angkatan seperti saya itu diluluskan itu tidak dalam kondisi yang seperti sekarang. Bahkan ketika masuknya pun juga waktu itu adalah kondisi krisis ekonomi ya. Sehingga kita banyak survive sendiri. Bahkan waktu itu kalau boleh flashback, kita nyari buku-buku untuk referensi aja susahnya minta ampun. Kemudian cara menjual diri ketika lulus kan, terus akhirnya kita akan mencari pekerjaan.
cara menjual diri yang bagus itu seperti apa. Karena terus terang Menjual diri ya, Mas ya? selama di kuliah kita mendapatkan strategi presentasi dan seterusnya, tapi menurut saya kok menjual dirinya kurang, sehingga malah pekerjaan awal waktu itu saya melamar pekerjaan bukan di arsitek, teman-teman. Jadi di di branding. Nah, harapannya justru malah ke branding, di branding. Jadi harapannya bisa belajar banyak di branding. Kemudian sebelum lulus kebetulan saya sudah banyak proyek dengan dosen-dosen baik dari UI maupun dosen-dosen UGM. Jadi sehingga bisa mulai belajar kita bisa belajar banyak di sana. Cuman hanya sisi menjual diri itu tadi yang saya kira kekurangan. Jadi teman-teman, pada dasarnya sih memang arsitek kan harus menguasai 3 hal ini. Seni itu sendiri, lalu teknik arsitektur, lalu ketiga itulah faktor bisnis. Jadi mungkin Mas Agung Rudianto sudah memiliki 3 faktor itu. Baru 3 ini Mas ya, Aru Design Lab, PDC juga, dan The Amaya akan ini ya, smooth gitu ya kalau kita sudah tahu pola berbisnisnya ya. Oke, Mas Agung, pertanyaan selanjutnya sih, ini sebenarnya agak krusial sih. Ini tentang ini mungkin tidak berkaitan langsung dengan arsitektur, tapi justru saya lebih menyoroti tentang greenship profesionalnya. Kenapa sih? Apa sih latar belakangnya Mas Agung? Kalau nggak salah di catatan ini tahun 2019 Mas Agung Rudianto sudah memiliki GP. Oke, sekarang sebenarnya GP itu seberapa penting sih, Mas? Sebenarnya bukan seberapa penting. Bukan seberapa esensi kenapa saya ngambil GP-nya, tapi lebih karena sebenarnya kita malu terhadap lingkungan, dalam artian gini, kita ini berada pada wilayah yang memiliki, bisa dikatakan adalah mega diversity, biodiversity dunia gitu ya. Cuman ketika kita ngomongin hijau, perilaku kita sama sekali tidak hijau. Kemudian di samping itu ketika berkarya ini ada beberapa sering kita ngomongin tentang green. Nah, kita sudah ngomongin tentang angin, kita sudah ngomongin tentang pencahayaan dan seterusnya, tapi ada hal krusial yang perlu kita tidak tahu. Apakah bisa dihitung itu? Kalau kita ngomong ke klien, apa efektivitasnya seperti apa? Nah, itulah GP itu adalah salah satu profesi, bukan profesi ya, kepanjangan profesi gitu ya, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan energinya seberapa sih yang kita bisa hemat, kemudian listriknya seperti apa sih, termasuk airnya juga seperti apa. Jadi lebih kepada mempertanggungjawabkan dari sisi itu tadi. Jadi layer lebih dalam dari arsitektur Mas, betul. Tentang efektivitasnya, terus lalu bagaimana mereduksi secara bisnisnya, itu kan kalau nggak salah di Greenship juga ada ini Mas, ada kalkulasi materialnya, terus lalu berapa return of investment-nya bisa ada ya. Betul. Itu jadi teman-teman mungkin salah satu hal yang di antara teman-teman YF yang tadi saya sudah sebutkan bahwa Mas Agung Rudianto adalah satu-satunya di Yogyakarta yang Arsitek Forum yang memiliki sertifikat Greenship. Itu Mas, menurut saya akan jadi tambahan ilmu buat kita juga, kayak kemungkinan juga memang kalau memang teman-teman berminat untuk membawa arsitekturnya lebih ke lebih dalam gitu ya, mungkin Greenship akan jadi salah satu yang bisa mendukung itu. Tadi kita bicara tentang ini Mas ya, tentang Greenship-nya. Nah, Greenship ini sendiri kan sebenarnya berkorelasi tentang pandemi kita sekarang di fase-fase sekarang ini. Kita punya banyak sekali problematika, termasuk bagaimana biro itu bertahan, bagaimana tim kita harus dipertahankan. Nah, kira-kira selama fase dari bulan Maret sampai bulan April, apa sih Mas yang tantangan paling besar yang sekarang yang pernah Mas Agung ngadepin gitu selama masa pandemi ini? Narik termin. Narik termin agak kerepotan gitu ya. Tentu, tapi bukan berarti tidak terbayar, tapi memang ada pending dari beberapa progres yang seharusnya kita bisa kerjakan dengan cepat, tapi tetap akan berlahan lambat. Tapi nggak masalah. Cuman kalau dari sisi kitanya sendiri sebenarnya ada hal yang perlu teman-teman tahu, bahwasanya sebenarnya kita ini hidup bisa untuk survive. Cuman karena mungkin setelah revolusi industri kesini gitu ya, kita dimanjakan oleh teknologi, kemudian dimanjakan oleh hal-hal yang sifatnya untuk menyamankan diri. Nah, itu adalah kita lupa akan survive gitu ya. Sebenarnya kita punya antibody, kita punya kekuatan untuk itu melawan itu semua. Jadi kemampuan kita itu adalah beradaptasi dan berevolusi, Mas ya. Betul. Nah, kalau kita lihat kan seperti itu. Iya. Jadi memang real ya teman-teman ya, kalau dibicarakan bahwa problemnya arsitek itu ya tadi ya Mas, narik invoice. Bagaimana karena kondisi di mana kadang-kadang
kita dipertemukan sama bagaimana kita untuk survive selama masa yang tidak menentu ini. Betul. Lalu bagaimana secara bisnis sendiri tadi kan kita harus begitu. Bagaimana bisnis ini bisa continue lalu penempatan preposisi, bagaimana invoice itu bisa diletakkan itu jadi strategi khusus ya Mas ya. Betul. Ya. Oke, Mas Agung. Sepertinya itu teman-teman untuk sesi pertama mungkin kita akan bahas lebih lanjut tentang desain atau ide-ide Mas Agung Rudianto di sesi kedua. Oke, sesi 2 kali ini kita akan membahas tentang ide-ide apa saja yang sedang atau digagas oleh Mas Agung Rudianto selama masa pandemi. Kebetulan saya di sini sudah dikirim ini salah satu karya Mas Agung Rudianto, judulnya A Warehouse. Apa sih Mas? Warehouse itu Mas? A Warehouse itu Mas? Ya, Mas Yudi, terima kasih. Jadi ini adalah sebenarnya simple gitu ya, bukan proyek yang besar dan ini adalah biasa saja gitu ya. Cuman yang menjadi unik adalah bahwasanya klien ini punya site bekas pabrik tekstil. Oh, gitu menarik. Bekas pabrik Mas. Iya, bekas pabrik. Sehingga kita ulik dari sisi strukturnya, kemudian dari sisi posisi lokasi site-nya, kemudian dari fungsi kegiatannya yang ditawarkan oleh klien ini menjadi menarik sih sebenarnya gitu ya. Nah, berarti tanpa merubah DNA pabriknya Mas ini? Iya, betul. Jadi kita hanya memanfaatkan separuh. Wah, menarik. Itu ini adalah ini yang sebenarnya tadi kalau dari sisi penghuninya bisa dikatakan tidak ribet Mas, karena memang satu keluarga, kemudian dengan 2 anak, satu manula gitu ya. Satu orang tua ya. Betul. Ini bukan rumah yang pertamanya, tapi memang bisa dikatakan second home gitu. Sehingga mereka menginginkan apa yang aktivitas kesehariannya selama ini tidak bisa tertampung, bisa tertampung di rumah ini gitu ya. Okay. Nah, kebetulan sekali memang rumahnya yang diinginkan adalah rumah aktif, dalam artian kegiatan bisa bisa menunjang kegiatan dia selama beraktivitas, karena bisa dikatakan orangnya nggak bisa diam gitu. Jadi aktivitas keseharian mau kerja, olahraga dan seterusnya itu maunya adalah di rumah itu juga. Jadi moving ya Mas, sifatnya statusnya bangunannya moving activity ya. Betul, aktif rumah aktif gitu ya. Inilah kenapa salah satunya gitu ya. Kalau kita lihat hunian-hunian yang ada di tengah kota ini banyak bisa menularkan COVID dan seterusnya. Lebih pada bagaimana kita menciptakan sistem imun tapi dengan cara alami gitu ya. Kemudian hunian seperti apa sih yang sebenarnya kita secara kodrati sudah punya itu, tapi kita lupakan dengan kemanjaan teknologi dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian kita mengupayakan untuk itu, gudang itu kita jadikan hunian. Tentu tidak hanya sekedar hunian. Kalau hanya sekedar hunian maka tidak akan nilai plusnya. Nilai plusnya tidak ada, sehingga kita bikin open space yang luar biasa di sana. Jadi ada 3 fungsi yang mau digabung ya. Betul, kita kembangkan. Ada gudang, ada hunian, dan ruang terbuka. Tentunya gitu ya. Ini lokasinya Mas, kalau kita lihat tersepit. Posisinya sudah memang berdekatan dengan perumahan, tapi jauh dari jalan raya, sehingga kalau dilihat dari suasana kita mengupayakan untuk sedikit privat untuk keluarga, kemudian untuk mengembangkan oase di tengah-tengahnya menjadi ruang hijau yang baik, kita bisa kembangkan. Ini noise berarti sama density-nya juga rendah, Betul, karena dia lebih masuk ke dalam. Masuk. Tapi tidak terlalu jauh sih. Tidak terlalu jauh. Dengan akses yang mudah juga gitu. Di Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Karet Kuningan. Nah, kita pisahkan Mas. Kalau kita lihat gudang itu manjang gitu ya, tapi untuk hunian maka tidak akan sehat, sehingga kita twist seperti itu. Kita ambil potong gitu ya, untuk mengembangkan nantinya sirkulasi di area, kemudian di dalam ruangan bisa optimal. Ini existing grid-nya grid berapa Mas? Grid 8 kali kesini kurang lebih 30-an. 8. Kurang lebih seperti ini. Kita jelajahnya. Kita kembangkan bagaimana unsur cahaya penghawaan bisa optimal, dengan tentu tadi pesan di awal bahwa tiang-tiang baja, baloknya juga bisa masih kita. Jadi existing nggak dibuang ya Mas ya? Betul, pakai lagi ya Mas? Benar. Kemudian ini adalah ruang fungsi yang bisa kita kembangkan di sana. Ada ruang interaksi. Pesannya adalah seperti itu, karena memang mereka latar belakangnya keluarga yang sering diskusi gitu ya, banyak
ruang-ruang space yang mengupayakan untuk itu. Ya. Area ruang hijau, rekreasi buat anaknya, open playground, suasana olahraga outdoor, dan satu lagi yang belum kita masukkan Mas Yugi sebenarnya ada di sana. Dia minta jogging track mengitari gudang itu. Oke. Nah, itu Berarti ada parameter atau perimeter antar bangunan ya. Betul. Bisa melingkarinya ya Mas. Iya, itu belum kita masukkan. Ini pesan terakhir kemarin seperti itu. Tapi belum kita overlay. Nah, ini adalah situasinya kurang lebih demikian. Karena kebetulan memang kita masih punya jarak dengan kelilingnya. Jadi kita bisa kembangkan untuk jogging track masih bisa memutar gitu ya. Ini tadi Mas kondisinya ini adalah jalan rayanya. Jalan raya ya. Kemudian kita punya lumayan entrance ya. yang bisa sampai berapa meter tuh Mas masuk ke dalam? Masuk ke dalamnya ini ada space 6 meter Mas. 6 meter. 6 meter kemudian melebar di posisi sebelah sini. Nah, ini udah baru ngantong ya. Oke. Seperti itu. Kanan kirinya juga masih kita memungkinkan untuk menarik agak ke dalam gitu ya. Dari denah kita sehingga lubang-lubang angin, ceruk-ceruk angin, sumur-sumur angin bisa kita optimalkan gitu ya. Kemudian ini di area tengahnya sehingga kita bisa mengoptimalkan biophilic design gitu. Nah, ini yang terakhir kemarin sebenarnya adalah kolam pantul untuk menjaga kelembapan, menjaga pengudara, kemudian menjaga kenyamanan di area sekitarnya. Tapi terakhir dipesan untuk jadikan kolam renang saja sekalian Mas. Gitu. Tapi fungsinya sama ya? Sebenarnya esensinya kolam pantul itu apa sih Mas? Untuk mengkondisikan kondisi di sekelilingnya, ya, menjadi menjaga kelembapannya, kemudian untuk kalau dalam suatu kondisi misalnya panas gitu ya, maka dengan adanya ini akan lebih rada nyaman gitu. Oke, istilahnya kalau di arsitektur namanya climatic modifier, memodifikasi iklim dalam ruangan. Modifier ya. Modifier. Oke, itu untuk lantainya sendiri Mas Agung pakai decking ya Mas? Ya, semua kita upayakan pakai decking. Kemudian material-materialnya juga kita menggunakan material bekas. Kalaupun ada kekurangan kita upayakan beli di luarnya juga dengan material yang bekas juga gitu ya. Oh gitu. Jadi kayu-kayunya. Jadi semuanya reuse semua ya Mas ya? Betul. Ini kondisi areal view-nya. Kalau kita lihat dengan struktur-struktur yang masih ada, densitasnya, lingkungan sekitarnya padat sekali Mas ya? Sangat padat. Gitu ya. Jadi tadi harapannya menjadi oase lah, jadi oase untuk pengembangan rumah pribadi mereka. Nah, berkaitan dengan pandemi, karena kita sebenarnya ada kemampuan untuk beradaptasi Mas, ada kunci utama kita. Jadi sebenarnya kita nggak perlu manja-manja banget untuk hal yang demikian, karena kita dititahkan untuk udah seperti itu. Karena revolusi industri kesini aja lah yang menjadikan semua kita bermanja-manja gitu. Nah, kita kebetulan kliennya juga seperti sepaham dengan itu, maka nggak perlu yang macam-macam lah Mas. Maksudnya kita perlu ruang-ruang yang memang biar di area ini saya nggak perlu tidak terlalu bosan. Tapi saya bisa aktif, saya bisa nge-gym, saya bisa olahraga dengan anak istri, berkumpul dan lain-lain itu sebenarnya. Bagi intinya adalah bagaimana menciptakan ruangan yang tidak membosankan ya. Betul. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang di atasnya yang untuk yoga, kemudian area-area untuk olahraga. Itu apa Mas? Nah, pakai screen shading Mas. Oh, screen shading. Kalau di iklim tropis kan kita senang dengan cahayanya, tapi tidak dengan panasnya. Ini adalah salah satunya. Itu salah satu ilmu buat teman-teman semua yang mendengarkan bahwa sun shading itu untuk mengambil cahayanya, bukan panasnya. Mas. Betul Mas. Kemudian dari sisi material, tadi sedikit sudah singgung gitu ya. Ini adalah semua material expose Mas. Yang untuk lantai ini adalah perkerasan, konkret, kemudian diselipi dengan rumput. Kemudian di kanan kirinya kita optimalkan untuk penghijauan, salah satunya dengan green wall. Kita kembangkan tanaman-tanaman arsitektural maupun tanaman-tanaman yang indoor plant nantinya gitu ya. Ini pemilihan material pun ini Mas ya sederhana ya, jadi memang nggak terlalu macam-macam ya? Spiritnya kebetulan sama antara kita dengan si klien ini. Tidak sesuatu yang tidak sesuatu pengen yang sifatnya glossy atau di pasaran terlalu banyak dipakai oleh orang. Ini semua elemen-elemen yang dipakai, materialnya pun juga semua natural. Ini adalah kayu-kayu pun juga kayu bekas. Kalau kekurangan, maka kita cari dari luar pun juga dengan kayu bekas juga gitu ya. Berarti hanya disambung-sambung dengan bahan-bahan reuse ya Mas? Kita ini open
banyak bukaan-bukaan, ya. Kaca-kacanya juga pun lebar, dan ini adalah kita untuk mengupayakan dinding brit ya. Itu reflective poolnya ya Mas sebelah kanannya? Nah ini yang jadi kolam renang tadi Mas. Okay. Ya, sebenarnya reflective pool tapi kolam renang gitu. Iya. Gitu. Itu saya ngeliat tadi banyak pori-pori juga Mas, dindingnya menggunakan rooster ya seperti ini? Ya, tadi saya sampaikan ini adalah breathing wall gitu ya, bagaimana mengupayakan untuk dinding bernapas ya. Yeah. Nah ini semua pakai decking. Dari sisi yang lain, ini memakai material tadi yang saya sampaikan, kemudian ini bukaan-bukaan yang lebar itu. Yeah. Sebenarnya ini simple gitu, karena memang ya itu tadi kalau esensinya sudah dapat, ngapain kita macam-macam? Kliennya pun juga demikian. Gitu. Itu kemudian yang kita capai adalah menjadi ruangan yang healthy dan wealthy istilahnya. Nah, nanti menjadi ruang yang mensejahterakan. Pengennya sih seperti itu, Mas Yudi. Oke. Ini yang tadi saya seharusnya kolam pantul, tapi akhirnya jadi kolam renang. Geser fungsinya ya. Nah, ini ruang-ruang yang tadi tak sampaikan, ruang aktif. Saya bisa ngapain aja di atas, misalnya saya pengen nge-gym, saya pengen kerja, mau ngapain seperti apa. Jadi ruang itu nggak perlu didefinisikan khusus Mas. Gitu. Tidak perlu didefinisikan biar dia berfungsi berdasarkan kebutuhan ya. Betul. Dia pengennya seperti itu. Iya. Gitu. Itu teman-teman ide dari Mas Agung Rudianto berkaitan dengan pandemi kita yang akan kita rilis di akhir tahun. Mungkin nanti teman-teman juga untuk cetaknya kita akan siapkan. Mungkin teman-teman yang membutuhkan bisa nanti menghubungi kami. Untuk penutup, Mas Agung, kira-kira ada nggak Mas satu atau dua patah kata yang mau disampaikan ke teman-teman berkaitan dengan ini, dengan masa sulit seperti ini? Monggo Mas. Ini berlaku tidak hanya pada masa sulit Mas. Ya. Untuk jadi gini. Kita ini berada pada iklim, pada daerah yang sebenarnya sangat luar biasa, yang dianugerahi dengan lintasan cahaya, kemudian udara, berada pada negara yang bisa dikatakan mega diversity, gitu ya, kedua setelah Brasil. Maka sebenarnya kita bisa mengupayakan rumah-rumah kita, kantor-kantor kita, kota-kota kita menjadi kantor yang sehat, atau bisa dikatakan kota hijau ya, kota hijau. Dari sekecil apapun bisa kita upayakan gitu ya. Kalau misalnya memang ada di rumah kita ada space yang kosong, kita bisa dengan mengembangkan taman, kemudian pilih-pilih tanaman yang misal memang ada fungsinya untuk outdoor, kemudian menyerap racun dan lain-lain. Kemudian kita berada di ruangan, baik di rumah atau di bekerja, itu rata-rata antara 70-90% di dalam ruangan. 70-90% di dalam ruangan, sehingga ini yang bukan keinginan, tapi kebetulan di Indonesia ini masih rendah untuk mengoptimalkan indoor plant. Nah, sebenarnya kan akan sangat menyehatkan jika di dalam rumah kita pun juga ada tanaman gitu Mas. Itu kemudian sedikit agak kencangan ikat pinggang ya, tapi tetap harus berkarya. Dan kemudian kalau teman-teman yang masih dalam pencarian tetap tetap mencari berproses gitu. Momentum tetap berkarya. Momentum riset sekarang ya. Nah, jadi momentumnya untuk bercermin diri, resik diri, kemudian berkarya sebanyak mungkin. Kalau memang belum punya karakter, silahkan untuk mencoba berkarakter. Nah ini yang lupa teman-teman, biasanya teman-teman yang masih awal-awal berkarya itu mereka bingung. Kok karyaku gini aja sih? Nah ini adalah momentum untuk mencari jati diri. Karyaku itu seperti apa sih seharusnya? Menarik. Baik dari desain sampai tadi tahapan eksekusi material ya. Gitu. Oke, itu teman-teman diskusi kita, bincang-bincang kita santai bersama Mas Agung Rudianto. Beberapa ide-ide menarik yang dimunculkan sama Mas Agung Rudianto mungkin bisa membantu teman-teman semua untuk lebih bisa menajamkan karyanya, atau mungkin teman-teman yang tidak berhubungan dengan arsitektur bisa belajar dari sini sama kita. Untuk itu saya Jody Pranata mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Tos dulu Mas.